Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyanku season 10 episode 33. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Fluktuasi energi yang tidak terbatas telah menyapu seluruh tubuh Lindong, dan hal itu membuat benih kesunyian di dalam dantian Lindong pada saat ini telah terbentuk. Dan kekuatan sunyi yang ada di dalam tubuh Lindong saat ini benar-benar sangat kaya dan juga tangguh. Yang kemudian fluktuasi energi yang sangat kuat dan akrab itu pada akhirnya segera terdeteksi oleh semua murid yang ada di tempat ini. Tatapan mata dari mereka benar-benar sangat terkejut, yang pada akhirnya para murid-murid ini berkata, apakah ini adalah kekuatan sunyi? Karena para murid-murid itu sangat paham bahwa seseorang yang bisa memancarkan kekuatan sunyi, maka orang itu harus terlebih dahulu bisa membentuk bibit kesunyian di dalam tubuh mereka. Dan bagi orang biasa untuk bisa membentuk bibit kesunyian, sebenarnya seseorang harus menguasai keterampilan penghancuran sampai tingkat ketiga. Dan bagi sebagian besar murid untuk bisa mencapai tingkat itu, maka membutuhkan kerja keras selama berbulan-bulan. Bahkan para murid langsung senior seperti Jiang Hao, dia membutuhkan waktu 1 bulan penuh untuk bisa membentuk bibit kesunyian. Tapi pada saat ini Lindong di hadapan mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk bisa membentuk bibit kesunyian. Hal itu membuat para murid yang ada di tempat ini kemudian berkata, Lindong, apakah orang itu bukan manusia? Dia benar-benar orang yang sakit. Karena di dalam benak para murid yang ada di tempat ini, hati mereka benar-benar merasa cemas dengan kemajuan dari pelatihan Lindong. Dan orang-orang itu sadar bahwa kemungkinan seluruh generasi muda yang ada di sekte Dao, mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan Lindong yang dianggap sebagai manusia abnormal. Di sisi lain, ekspresi terkejut juga terlintas di wajah Pak Tua Buta. Dia pada saat ini tidak terkejut dengan tingkat luar biasa dari Lindong yang sebenarnya telah berhasil membentuk bibit kesunyian. Tapi yang membuat Pak Tua Buta itu sangat terkejut adalah bahwa Lindong sebenarnya telah berhasil menahan gaya tolak yang dipancarkan oleh batu kesunyian. Karena orang tua buta itu jelas sangat menyadari kekuatan dari batu kesunyian. Meskipun pada awalnya batu kesunyian hanya memukul mundur Lindong dengan instingnya, tapi kekuatan itu adalah sesuatu yang murid seperti Lindong benar-benar tidak bisa bersaing dengannya. Namun pada saat ini Lindong sebenarnya telah berhasil menahan kekuatan penolakan dari batu kesunyian. Jika tidak, maka Lindong tidak akan pernah mampu menyerap kekuatan sunyi dalam jumlah yang banyak, yang pada akhirnya bisa dia gunakan untuk membentuk bibit kesunyian. Sebelum pada akhirnya Pak Tua Buta itu, dia tertawa dengan kecil dan kemudian bergumam, bocah kecil itu, dia bahkan bisa menahan penolakan dari batu kesunyian. Lindong, orang ini benar-benar mengejutkan. Di bawah tatapan dari banyak orang yang ada di tempat ini, Lindong pun secara perlahan membuka matanya. Dan pada saat ini cahaya abu-abu segera keluar dari dalam mata Lindong. Dan hal itu membuat Lindong terlihat agak aneh. Pada titik ini, jari Lindong sudah tidak menyentuh batu kesunyian. Sebelum pada akhirnya Lindong menatap batu sunyi yang ada di depannya. Dan tanpa sadar, Lindong telah tersenyum. Setelah itu, Lindong pun berkata dengan lirih, hei batu sunyi, jadi bagaimana? Meskipun kamu ini adalah harta karun Yuan murni, tapi kamu masih bisa aku taklukkan. Cahaya putih terang yang sebelumnya menembus pertahanan dari batu kesunyian itu sebenarnya adalah cahaya yang telah dipancarkan dari batu jimat leluhur yang ada di dalam tubuh Lindong. Benda itu adalah kunci yang hampir tidak pernah bergerak dari dalam tubuh Lindong. Namun setiap kali Lindong menemukan sebuah kesulitan dalam menghadapi sesuatu, maka batu jimat leluhur akan segera bereaksi untuk membantu Lindong. Yang pada akhirnya kesulitan macam apapun yang sedang dialami oleh Lindong pada akhirnya bisa terpecahkan.
Lindong pada saat ini segera memeriksa benih kesunyian yang besarnya seukuran kepalan tangan dan pada saat ini sedang melayang di tengah-tengah dantian Lindong untuk sementara waktu. Dari benih kesunyian itu Lindong bisa merasakan sebuah energi yang misterius dan itu sangatlah kuat. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa ini seharusnya yang disebut dengan kekuatan sunyi. Sambil mengelus dagunya, Lindong pun mengatakan, seseorang harus berlatih keterampilan penghancuran sampai tingkat ketiga untuk bisa memadatkan benih kesunyian dan seharusnya keterampilan penghancuran di dalam tubuhku ini sudah mencapai tingkat ketiga. Hal ini benar-benar membuat Lindong sangat puas dengan pencapaiannya saat ini. Lindong sekarang berpikir dan dia jelas menyadari bahwa tidak sulit bagi dirinya untuk mempelajari keterampilan penghancuran karena dia memiliki batu simbol pelahap. Dan menurut perhitungan dari Lindong, jika dia memfokuskan diri dan berlatih di depan batu kesunyian selama 1 bulan penuh, maka tidak akan sulit bagi Lindong untuk mencapai level ke-7 dari keterampilan penghancuran. Dan pada saat ini, satu-satunya murid yang bisa mencapai level ke-7 hanyalah Jiang Hao dan juga 3 murid langsung senior yang lainnya. Jika para murid biasa yang berlatih keterampilan penghancuran dan bisa membentuk benih kesunyian di dalam dantian mereka, maka ukuran benih kesunyian itu hanyalah sebesar biji persik dan kualitas kekuatan sunyi di dalamnya jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan sunyi yang dihasilkan oleh bibit kesunyian dari Lindong saat ini. Dengan memikirkan hal ini saja, Lindong telah memutuskan bahwa dia tidak ingin repot-repot berlatih keterampilan penghancuran karena Lindong tahu bahwa penampilan sebelumnya cukup menarik perhatian dari para murid yang ada di tempat ini. Jika Lindong melanjutkan tindakan-tindakan absurd lainnya, pasti itu akan membuat tekanan berat pada mental para murid yang telah melihatnya. Oleh karena itu, Lindong segera menarik diri dan dia tidak ingin berlama-lama lagi di hadapan batu kesunyian yang pada saat ini tatapan dari banyak murid yang ada di tempat ini terfokus pada Lindong dengan penuh keheranan. Tatapan dari banyak mata para murid yang ada di tempat ini benar-benar membuat Lindong merasa tidak nyaman. Tapi pada akhirnya, para murid-murid itu segera menghirup nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya mereka tersadar dengan keajaiban yang telah ditunjukkan oleh Lindong. Dan segera setelah itu, para murid-murid ini melanjutkan pelatihan mereka. Tepat pada saat Lindong mundur dari panggung pelatihan ini, terdengar suara langkah kaki yang muncul di belakang Lindong. Hal itu membuat Lindong segera berbalik dan setelah itu dia melihat Pak Tua Buta yang sekarang telah berdiri di belakangnya. Orang tua buta itu menatap Lindong dengan raut wajah yang serius sebelum pada akhirnya mata putih yang buta segera menyapu seluruh tubuh Lindong. Dan pada saat ini Lindong merasakan fluktuasi samar yang melintas lembut di sekujur tubuhnya. Hal itu membuat perasaan dari Lindong menjadi terasa dingin. Tidak lama kemudian, Pak Tua Buta itu berkata dengan suara yang serak yang mengandung kekuatan misterius dan bisa menyentuh hati serta jiwa dari seseorang. Bocah kecil, jika Zhou Tong tahu bahwa rekornya telah dipatahkan oleh seorang anggota generasi muda, pasti ekspresinya saat ini benar-benar sangat bagus. Mendengar kata-kata itu, Lindong tidak berani mengabaikan Pak Tua Buta yang ada di depannya. Karena meskipun Lindong tidak bisa merasakan fluktuasi energi Yuan dari dalam tubuh Pak Tua Buta itu, tapi insting dari Lindong mengatakan bahwa Pak Tua Buta ini kemungkinan besar lebih kuat daripada Pak Tua Chen dan juga Pak Tua Wudao. Memikirkan hal ini saja, Lindong pun bergumam dalam hati, Pak Tua Buta benar-benar orang yang layak dari sektor Dao dan dia adalah kekuatan besar yang tersembunyi di dalam sektor ini. Setelah memikirkan hal ini, Lindong pun segera memberikan hormat pada Pak Tua Buta yang ada di hadapannya. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, junior ini hanya menggunakan beberapa metode yang tidak lazim dan aku tidak bisa dibandingkan dengan senior Zhou Tong. Pak Tua Buta itu tersenyum sebelum pada akhirnya menimpali. Di dunia ini, hasil adalah yang terpenting. Zhou Tong pada saat itu sebenarnya adalah orang yang diberkati, sama seperti dirimu. Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa menggaruk kepalanya. Karena bagi seorang Lindong, senior Zhou Tong adalah seorang jenius langka yang benar-benar diberkati oleh surga.
Tiba-tiba saja Pak Tua Buta itu berkata pada Lindong, "Kamu pada saat ini belum menemukan seni bela diri kan?" Lindong dengan canggung, dia hanya bisa menggaruk kepalanya karena di tempat ini ada banyak tablet batu dari seni bela diri. Dan hal itu membuat Lindong pusing, ingin memilih yang mana. Karena dari banyaknya tablet batu itu, tidak ada satupun seni bela diri yang bisa menarik minat dari Lindong. Karena Pak Tua Buta itu sangat sadar dengan apa yang diinginkan oleh Lindong. Kini Pak Tua Buta, dia mengatakan, "Sepertinya kamu memang cukup ambisius. Jika kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka ikutlah denganku dan aku akan membawamu ke tempat Zhou Tong pergi sebelumnya." Setelah mengatakan hal itu, Pak Tua Buta mulai berjalan, yang pada akhirnya Lindong tanpa sadar mengikuti di belakangnya. Karena pada saat ini Lindong benar-benar tertarik dengan seni bela diri apa yang telah dipelajari oleh Zhou Tong, yang pada akhirnya membuat Zhou Tong itu memiliki nama yang sangat tinggi di hati para tetua dan juga para murid dari sekte Dao. Pak Tua Buta itu berjalan secara perlahan dan Lindong dengan tenang mengikuti di belakangnya, yang pada akhirnya setelah berjalan sekitar 1 jam di dalam aula seni bela diri ini, tiba-tiba saja Pak Tua Buta yang ada di depan Lindong kini telah berhenti. Dan ketika orang tua itu berhenti, Lindong segera mengangkat kepalanya. Karena pada saat ini Lindong melihat bahwa di depannya ada sebuah membran cahaya yang sangat tipis. Dan di dalamnya ada 4 tablet batu yang nyaris tidak terlihat sedang berdiri dengan tegak dan tenang. Pak Tua Buta itu kemudian secara perlahan mengangkat tangannya dan tangan kurus keriputnya dengan cepat menyapu lembut ke depan, yang kemudian seberkas cahaya keluar dari jarinya. Setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa sinar cahaya yang keluar ini langsung merobek membran cahaya dan memaksanya membentuk lubang yang kecil. Melihat hal ini, Lindong pun segera menyipitkan mata ketika melihat energi tajam dari ujung jari Pak Tua Buta. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, "Bukankah itu adalah kekuatan mental?" Benar, aku tidak salah, itu adalah kekuatan mental. Namun kekuatan mental yang dipancarkan oleh Pak Tua Buta itu sebenarnya berkali-kali lebih kuat daripada milik Lindong. Jika energi mental milik Lindong hanya seperti mata air yang kecil, namun energi mental milik Pak Tua Buta adalah seperti lautan yang sangat luas. Ketika Lindong melihat tindakan dari Pak Tua Buta itu, tanpa sadar hati Lindong kini telah bergetar, yang pada akhirnya Lindong pun berkata, "Ternyata Pak Tua itu fokus utamanya adalah pada energi mental. Pantas saja aku tidak merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Ini adalah pertama kali aku melihat seseorang dengan energi mental yang benar-benar mengerikan." Pak Tua Buta itu tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Lindong pada saat ini. Namun dia mulai merobek membran yang ada di depannya. Setelah itu, Pak Tua Buta dengan lembut berjalan selangkah demi selangkah melintasi membran-membran yang telah dia robek dengan kekuatan mentalnya. Sementara Lindong dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah memasuki membran cahaya, pada saat ini sinar cahaya menjadi semakin redup. Tekanan misterius mulai memancar dari depan sana. Hal ini menyebabkan hati Lindong terasa sangat dingin ketika menyadari tekanan itu. Pada akhirnya Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang ada di depan sana. Dan di tempat itu, pada saat ini berdiri 4 tablet batu yang berwarna hitam. Dan tekanan yang datang di tempat ini sebenarnya dipancarkan dari tablet batu itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya 4 tablet batu yang ada di depan sana itu seni bela diri jenis apa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.